Pertandingan final pra-Olimpik memperebutkan tiket Olimpiade tahun 1976 menjadi salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah timnas Indonesia. Kegagalan timnas menuju ajang Olimpiade Montreal adalah cerita kesedihan mendalam yang dirasakan hampir seluruh rakyat Indonesia. Tragedi Senayan, begitulah sebutannya. Kamis malam tanggal 26 Februari 1976 di Stadion Utama Senayan. Ketika itu Indonesia dikalahkan Korea Utara melalui tendangan penalti dengan skor 4-5, setelah dalam perpanjangan waktu kedudukan masih bertahan 0-0. Andai penalti terakhir Anjas Asmara membuahkan gol, tentu cerita akan berbeda. Andai saja tendangan Risdianto tidak membentur tiang gawang, dan andai saja. Itulah, serunya dan betapa haru biru jika mengenang pertandingan itu. Duel Timnas Indonesia versus Korea Utara disaksikan langsung oleh sekitar 120.000 penonton yang memadati setiap sudut Stadion Utama Senayan. Timnas diperkuat pemain yang kelak menjadi legenda-legenda sepak bola Indonesia. Pelatih kepala kala itu dipegang Phil Korver asal Belanda, dengan dibantu dua asistennya Wim Hendriks dan Ilyas Hadade, pelatih PSM Ujung Pandang. Dan inilah daftar pemain yang terpilih memperkuat timnas Indonesia menghadapi kualifikasi dan final pra-Olimpik yang berlangsung di Jakarta tanggal 15 sampai tanggal 26 Februari tahun 1976. Penjaga gawang Roni Pasla, pria kelahiran Manado ini boleh dikatakan sebagai kiper terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Selalu menjadi pilihan utama timnas. Pernah memperkuat PSMS Medan dan Persija Jakarta. Pensiun sebagai pemain bola tahun 1985 setelah menjalani karir sepak bola sampai usia 40 tahun. Yohanes Auri, perannya sebagai bek kiri timnas Indonesia tak tergantikan. Pemain asal Papua berjuluk Black Silent ini, bermain penuh dalam semua pertandingan baik dalam kualifikasi maupun final pra-Olimpik 76. Sutan Harhara, bek serbabisa ini menjadi andalan Persija maupun timnas. Dalam kualifikasi pra-Olimpik bermain penuh ketika melawan Singapura, Papua Nugini dan Korea Utara dalam kualifikasi grup. Namun tidak dimainkan ketika final lawan Korea Utara. Karirnya berlanjut sebagai pelatih di beberapa klub Indonesia, pernah juga diangkat sebagai direktur teknik PSSI. Lukman Santoso, pemain dan kapten Persebaya ini posisi aslinya adalah libero. Namun juga fasih bermain sebagai bek tengah. Dipercaya penuh Korver untuk mengawal pertahanan Indonesia dalam semua pertandingan timnas selama pra-Olimpik. Oyong Lisa, pemain ini merupakan legenda yang meniti karirnya sejak awal di Persija. Dikenal sebagai pemain belakang yang berbakat. Sebagai kapten, pernah membawa Persija juara Perserikatan 3 kali. Oyong Lisa selalu menjadi starter dalam semua pertandingan pra-Olimpik 1976. Nobon Kayamudin, gelandang bertahan asal PSMS Medan, dijuluki si Biang Krok. Membawa PSMS menjadi juara Perserikatan tahun 1975. Cukup sukses berkarir sebagai pelatih, diantaranya mengantar tim Sumut meraih 2 medali emas PON serta membawa PSMS kembali ke divisi utama PSSI. Suaib Rizal, pemain tengah yang pernah bermain untuk PSM dan Persija ini menjadi starter ketika final melawan Korea Utara. Tendangan penaltinya mampu ditepis kiper Korea Utara kala itu, Jin In-kol. Junaedi Abdillah, boleh dibilang menjadi pemain terbaik dalam final melawan Korea Utara. Bahkan dalam pemilihan legenda timnas yang diadakan PSSI baru-baru ini, Junaedi Abdillah meraih voting terbanyak. Beroperasi sebagai pemain sayap, Junaedi pernah memperkuat Persebaya dan Persija Jakarta. Suhatman Imam, bek timnas yang memulai karirnya dari Diklat Salatiga, hanya absen sekali dalam pra-Olimpik ketika melawan Papua Nugini. Karirnya sebagai pesepak bola harus berakhir lebih awal karena mengalami cedera patah kaki. Sementara karir melatihnya cukup cemerlang ketika menangani PSP Padang dan PSSI Primavera. Iswadi Idris, pemain lincah yang dijuluki Boncel ini ditunjuk sebagai kapten timnas Indonesia. Dia tak hanya punya kecepatan lari, tapi juga teknik sepak bola yang baik. Selain itu, visi permainan Iswadi juga luas, ditopang kemampuannya memimpin rekan-rekannya. Pernah melatih Perkesa Mataram dan PSSI pra-Olimpiade, terakhir menjabat sebagai pengurus PSSI. Beliau meninggal pada tahun 2008 pada usia 60 tahun. Sofyan Hadi, pemain tengah asal Persija belum sempat diturunkan dalam kualifikasi pra-Olimpik. Sebagai pelatih pernah membawa Persija juara Liga Indonesia tahun 2001. Beliau meninggal dalam usia 69 pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Anjas Asmara,
Berani mengambil resiko ketika ditunjuk sebagai penendang terakhir timnas ketika kalah melawan Korea Utara, meskipun kondisi kakinya pada waktu itu kurang fit. Karirnya di timnas berakhir lebih cepat dikarenakan cedera berkepanjangan yang dideritanya. Edi Sabenan, meskipun tidak bermain selama pra-Olimpik di Jakarta, libero asal Merauke Edi Sabenan, dikenal memiliki visi permainan yang bagus dan mampu membaca jalannya permainan. Burhanuddin, pemain Persisam Samarinda ini dipercaya memperkuat lini tengah timnas. Heri Muryanto, bek asal Persib Bandung ini tampil tidak mengecewakan ketika didapuk mengawal pertahanan timnas dalam 2 pertandingan penting, lawan Malaysia dalam penentuan grup serta final melawan Korea Utara. Andi Lala, bermain di posisi penyerang, pemain asal Persija ini main di 3 pertandingan pra-Olimpik melawan Singapura, Papua Nugini dan Korea Utara di babak kualifikasi grup. Beliau meninggal pada tahun 2004 dalam usia 54 tahun. Risdianto, duetnya bersama Waskito begitu menggetarkan. Risdianto selalu menjadi andalan timnas ketika masih bermain. Golnya ketika melawan Malaysia di penentuan grup mengantarkan timnas menghadapi Korea Utara dalam final memperebutkan tiket ke Montreal. Waskito, diplot sebagai second striker mendampingi Risdianto menjadi duet maut timnas era 70-an. Berawal dari diklat Salatiga, Waskito kemudian bermain reguler di Persebaya dan menjadi andalan timnas era 60-an akhir sampai 70-an. Andy Bonte, masih berusia 19 tahun ketika masuk dalam skuad pra-Olimpik 76 menunjukkan bahwa dia pemain yang punya talenta. Taufik Lubis, kiper yang membawa PSMS juara Perserikatan ini didapuk sebagai pelapis Roni Pasla yang masih nomor 1 sebagai kiper timnas. Robi Binur, penyerang asal Papua, pernah bermain di Persipura dan Persija. Bermain 2 kali sebagai pemain pengganti ketika melawan Singapura dan Korea Utara dalam penyisihan grup pra-Olimpik. Line up yang diturunkan Phil Korver di final pra-Olimpik ketika menghadapi Korea Utara susunannya sebagai berikut. Kiper Roni Pasla. Bek kanan dipercayakan kepada Heri Murtanto. Bek kiri Yohanes Auri. Duet bek tengah ditempati Lukman Santoso dan Oyong Lisa. Tengah dikomandoi Iswadi Idris didampingi Junaidi Abdillah, Suaib Rizal dan Nobon. Sementara penyerang diisi Risdianto sebagai striker utama, dan Waskito berperan sebagai second striker. Pada akhir babak kedua Lukman Santoso digantikan Suhatman Iman. Dan Anjas Asmara masuk menggantikan Nobon Kayamudin. Stadion Senayan sudah gelap ketika babak perpanjangan 2 kali 15 menit selesai. Suasana begitu mencekam dan menegangkan ketika adu tendangan penalti dimulai. Korea Utara mendapatkan kesempatan pertama untuk menendang.